Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Saya Maulana Rizky. Hari ini saya akan membawa sebuah kisah besar di antara dua sahabat Rasulullah SAW yang diutus untuk misi berdakwah ke Yaman. Dan kisah hari ini memiliki pesan yang mendalam tentang bagaimana Islam itu disampaikan dari hati, kecerdasan, dan ketulusan. Jadi peristiwa ini teman-teman terjadi pada menjelang Haji Wada. Saat itu Rasulullah SAW sedang mempersiapkan umat Islam agar makin stabil, semakin dewasa, dan siap menghadapi masa setelah beliau wafat. Mari kita simak teksnya bersama-sama. Haddatsana Musa, haddatsana Abu Anwah, haddatsana Abdul Malik, Abi Budrah qala ba'asna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aba Musa wa Mu'adz bin Jabal al-Yaman qala ba'ata qala wa hatin minhuma ala mikfa'in qala yamanu mikfalan summa qala yasiru wala yasiru wala. Oke, langsung intinya cok. Oke. Telah diceritakan kepada kami Musa, telah diceritakan kepada kami Abdul Allah, telah diceritakan kepada kami Abdul Malik dari Abu Budrah, katanya Rasulullah SAW mengutus Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal di negeri Yaman, dan beliau utus keduanya pada lokasi yang berbeda-beda sekalipun satu negara, Yaman. Sebab Yaman ketika dibagi kedua negara bagian, kemudian Nabi berpesan, tolong kalian permudah dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan kalian jadikan masyarakat alergi terhadap agama. Masing-masing pun berangkat dan mengerjakan di wilayah temannya. Ia berusaha dekat dengan kawasan kawannya dan membuat perjanjian pada kesepakatan bertemu. Lantas mengucapkan salam. Di kemudian hari Mu'adz berjalan di kawasan kawannya. Abu Musa ia datang dengan berkendara di atas bilaknya hingga menemuinya yang ketika itu Mu'adz sedang duduk di kerumuni manusia. Tak tahunya di sana ada seseorang yang kedua tangannya diikat di atas sengkuknya. Mu'adz menyapa, "Wahai Abdullah bin Qais," nama lain dari Abu Musa. "Orang ini memangnya mengapa?" kata Abu Musa. "Orang ini telah kufur dari keislamannya." Mu'adz menjawab, "Saya tak akan turun hingga ia dibunuh." Abu Musa meneruskan, "Orang ini di tangannya semata-mata karena kemurtadannya, maka turunlah." Mu'adz menjawab, "Saya tak sudi turun dari hewan tungganganku hingga ia dibunuh." Maka Abu Musa memerintahkan hingga si laki-laki itu dibunuh. Kemudian Mu'adz turun dan bertanya, "Wahai Abdullah, bagaimana engkau membaca Quran?" Jawab Mu'adz, "Saya berusaha membaca sebanyak-banyaknya." Lalu, "Engkau sendiri bagaimana, wahai Mu'adz?" "Kalau aku sendiri," jawab Mu'adz, "saya tidur di awal malam, kemudian bangun, kulaksanakan hak tidurku, dan aku baca apa yang Allah tetapkan bagiku. Aku berharap pahala dari tidurku sebagaimana berharap pula pahala dari sholat malamku." Yaman pada masa itu adalah negeri yang beradab tinggi. Masyarakatnya memiliki tradisi intelektual dan hukum yang kuat. Banyak di antara mereka itu beragama Nasrani dan Yahudi. Tingkat literasinya sangat tinggi, sistem sosialnya rapi, dan karakter masyarakatnya itu sangat cerdas. Mereka membutuhkan seorang dai yang bijak, lembut, dan mampu berdialog. Mereka juga membutuhkan seorang pemimpin yang kokoh dan mampu mengambil keputusan hukum yang tepat. Karena itulah Rasulullah SAW itu memilih dua sahabat terbaik. Sosok yang pertama adalah Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat dengan suara yang merdu, karakter yang lembut, dan kemampuan berkomunikasi yang kuat. Masyarakat mudah merasa nyaman ketika berbicara dengannya. Yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal, pemuda yang sangat cerdas, ahli fikih, dan dihormati banyak orang. Karena ketulusan ilmunya, beliau sering dijadikan rujukan dalam ilmu hukum dan akidah. Pada masa itu Rasulullah membagi Yaman menjadi dua bagian wilayah dan menugaskan masing-masing dari mereka ke wilayah yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa dakwah yang serius membutuhkan manajemen dan penempatan orang yang tepat serta strategi yang jelas.
Dan pesan beliau juga menekankan kerjasama dua sahabat ini harus saling mendukung meskipun berbeda wilayah yang berbeda. Mereka membawa misi yang sama, yakni membina masyarakat Yaman agar memahami Islam dengan tenang dan penuh keyakinan. Dari seluruh rangkaian hadis, Rasulullah SAW menyampaikan 3 pesan utama. Yang pertama yakni permudah, jangan mempersulit. Dakwah bukan hanya untuk menambah beban, tetapi juga menjernihkan hati dan membawa suasana ketenangan. Yang kedua yakni beri kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Dakwah yang kasar, penuh ancaman, dan untuk menyudutkan orang lain justru menjauhkan masyarakat dari agama. Dan yang terakhir, saling tolong dan jangan berselisih. Perpecahan para dai adalah pintu terbesar kelemahan umat. Dari 3 pesan ini adalah inti semua dari metode dakwah. Mudah, menggembirakan, dan bersatu. Musa sangat terkenal lembut, suaranya merdu saat membaca Al-Quran dan dekat dengan masyarakat. Sementara Muadz terkenal sangat tegas, ilmuwan muda dan ahli hukum, penuh wibawa. Keduanya adalah dua sisi yang saling melengkapi. Dakwah tidak bisa hanya lembut tanpa ilmu dan tidak bisa tegas tanpa hikmah. Rasulullah SAW membuktikan bahwa dakwah yang besar membutuhkan tim yang kuat dan karakter yang beragam. Jadi di sini ada menyebutkan bahwa bagaimana keduanya itu harus selalu berusaha bertemu jika salah satunya itu melewati wilayah sahabatnya. Ini tentang teladan, kekompakan dalam misi berdakwah, bukan saling menjatuhkan ataupun saling berpengaruh. Di sini memberikan gambaran sisi lain dari dakwah. Ketegasan dalam hukum Abu Musa menanggapi seseorang laki-laki yang murtad. Ketika Muadz melihatnya, ia berkata, "Aku tidak akan turun dari hewan tungganganku sebelum ia dibunuh." Ini menunjukkan bahwa Islam tidak lembut dalam prinsip akidah. Dakwah penuh kasih tetapi juga menyangkut keselamatan akidah umat. Syariat berdiri tegas. Di akhir hadis kita melihat kebiasaan ibadah Muadz yang penuh keseimbangan. Ia berkata bahwa ia tidur lebih awal kemudian bangun untuk membaca Al-Quran dan merenung. Ia bahkan berkata, "Aku berharap pahala dari tidurku sebagaimana berharap pahala dari sholat malamku." Inilah pemahaman ibadah yang matang. Istirahat yang benar adalah bagian dari ibadah selama diniatkan untuk memperkuat ketaatan. Jadi begitulah teman-teman isi hadis dari Bukhari nomor 3996. Pembahasannya sangat menarik sekali, bukan? Yuk tekan tombol like-nya. 1 like dari kalian sangat membantu saya untuk meningkatkan nilai UAS saya. Begitulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.